Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan rambut kemaluan dan bulu ketiak secara detail. Sya'rul anati, adapun rambut kemaluan, wal ibti dan bulu ketiak, minal asya'i termasuk beberapa hal allati yang qad yahtaru al-ba'du, terkadang bingung al-ba'du siapa sebagian manusia fiha terkait dengan hal itu. Fama huwal afdalu, apa yang paling utama, antakuma bihalqi sya'ril anati wal ibti am tatrukahum huwal afdal. Apakah engkau memotong rambut kemaluanmu dan bulu ketiakmu atau meninggalkan itu semua, itu yang lebih utama. Wa sawfa natakallamu, kita akan membicarakan fi hadzal mawdu'i, tentang tema ini, an fawaid halqi sya'ril anati wal ibti, tentang manfaat-manfaat, fungsi-fungsi, faedah-faedah memotong rambut kemaluan dan bulu ketiak. Walaqad takallama ad-dinu, niscaya sungguh telah berbicara ad-dinu, apa agama, fi dzalikal amri, tentang hal itu, faqad rawa, sungguh telah meriwayatkan, Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Kalau riwayat hadisnya Imam Bukhari hadis 5889, kalau Imam Muslim 257. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al fitratu khamsun, adapun fitrah itu 5, au khamsun minal fitrati, atau 5 dari fitrah. Al khitanu, khitan atau sunat, wal istihdadu, dan mencukur atau memotong rambut kemaluan, wa taqlimul adfari, dan memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa qassu syaribi, dan menggunting kumis. Annahu, yakni sesungguhnya, minal asya'il mustahabbati, di antara beberapa hal yang disunnahkan, an naf'alaha, kita melakukannya, bifitratina, dengan fitrah kita, khamsatu asya'a, adapun 5 perkara, minhum, di antara 5 perkara, qassus syaribi, adalah memotong kumis, wa natful ibati, dan mencabut ketiak. Pada 2 paragraf ini ada informasi bagi kita semuanya, yaitu kebingungan sebagian manusia terkait dengan apa sih yang lebih utama antara memotong rambut kemaluan dan bulu ketiak, atau malah ditinggalkan, dibiarkan itu yang lebih utama. Nah, di sini akan kita bahas itu. Sebenarnya dalam agama Islam hal itu sudah dibahas. Kembali kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, fitrah itu ada 5, atau 5 termasuk dari fitrah. Khitan, kemudian mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Kemudian melaksanakan itu semua dengan fitrah kita, ini termasuk hal-hal yang disunahkan, dan itu jumlahnya ada 5. Di antaranya adalah memotong kumis dan mencabut bulu ketiak. Fawaidu halqi sya'ril anati, fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat memotong bulu kemaluan. Fil bidayati, dalam permulaan, halqu sya'ril anati, adapun memotong rambut kemaluan, minan nadhafati, termasuk kebersihan. Fal muslimu, seorang muslim, yajibu, wajib, ayyakuna, keberadaannya muslim, nadhifan, adalah bersih, daiman, selalu, kama anna tarkaha, sebagaimana sesungguhnya meninggalkan kebersihan, bisifatin daimatin, dengan sifat yang selalu, berarti selalu meninggalkan kebersihan, qad yusabbibu, kadang-kadang menyebabkan, fi antakuna rawaihu karihatun,
pada terjadinya bau-bau yang tidak enak. Wa sya'rul anati, adapun rambut kemaluan, lahu fawaidu minha, memiliki manfaat-manfaat, fungsi-fungsi, di antaranya annahu yusa'idu, bahwasannya rambut kemaluan yusa'idu, membantu ala numuwil aw'iyatid damawiyati, atas pertumbuhan pembuluh darah, khilalul istitharatil jinsiyati, di sela-sela terjadi perangsangan seksual, wal muhafadzati 'alal jildi fil mantiqatil muhitati bisya'ri, dan juga menjaga pada kulit fil mantiqatil muhitati bisya'ri, di wilayah yang meliputi dengan rambut atau wilayah-wilayah yang dipenuhi dengan rambut kemaluan. Walakin tetapi ada muhalqi sya'ril anati, tidak mencukur atau memotong rambut kemaluan di fatratin tawilatin, pada masa yang lama, tata'addi, yang melewati batas al-arba'ina, pada 40 yauman hari, qad yakunu, terkadang ada sayun laka, keburukan padamu. Kemudian paragraf berikutnya berbicara terkait dengan manfaat-manfaat atau fungsinya memotong rambut kemaluan. Secara permulaan, memotong rambut kemaluan termasuk kebersihan. Orang Islam harus selalu bersih, sebagaimana ketika ia meninggalkan kebersihan dengan model terus-menerus, maka akan menyebabkan bau yang tidak enak. Kemudian rambut kemaluan ini memiliki manfaat, memiliki faidah. Di antaranya adalah membantu pada pertumbuhan pembuluh darah ketika terjadi perangsangan seksual, dan juga menjaga pada kulit yang dipenuhi dengan rambut kemaluan itu sendiri. Tapi ketika rambut kemaluan ini tidak dipotong dalam durasi yang lama, durasi yang melebihi 40 hari, maka ini akan menjadi keburukan bagimu. Lidzalika, oleh karena itu, wajib alaikum, bagi kalian semua, antaqumu, untuk melaksanakan bihalqil anati, memotong rambut kemaluan, kulla fatratin, di setiap masa, la tazidu an arba'ina yauman, tidak melewati dari 40 hari, wa yumkinukum, dan memungkinkan bagi kalian, halquha, memotong rambut kemaluan, bi ayyi tariqatin, dengan cara apapun, au taksiruha, atau memendekkannya. Lanjutan dari paragraf tadi, kalian harus memotong rambut kemaluan di setiap waktu atau masa yang tidak melewati 40 hari. Kemudian memotong rambut kemaluan itu boleh dengan cara apapun, atau kamu pendekkan, seperti itu. Kemudian kita akan mengkaji manfaat atau faidah-faidahnya. Wa min fawaidi halqi sya'ril anati at-tali, di antara fungsi-fungsi memotong rambut kemaluan berikut ini: 1. Numu sya'ril anat yusa'idu ala tarakumil araqi wa intisharil bakteria fi tilkal mantiqati. Pertumbuhan rambut kemaluan itu akan membantu pada penimbunan keringat dan menyebarnya bakteri di daerah itu. Lidzalika, oleh karena itu, halqu sya'ril anati muhimmun, memotong rambut kemaluan termasuk sesuatu yang penting. Faedah yang pertama, rambut kemaluan itu ketika tumbuh maka akan membantu pada timbunan-timbunan keringat dan menyebarnya bakteri di daerah itu. Oleh karena itu, mencukur rambut kemaluan itu termasuk sesuatu yang penting. Masuk pada faedah yang kedua atau manfaat atau fungsi yang kedua. Adamu wujudi sya'ril anati yazidu minal hassasiyati atna'a mumarasatil jinsi, bainama sya'rul anati yamna'u min dhalika. Kemudian manfaat atau faedah yang kedua adalah tidak adanya rambut kemaluan itu akan menambah sensitivitas atau kepekaan di tengah-tengah melaksanakan hubungan seksual atau hubungan jima, di mana ketika ada rambut kemaluan hal itu tercegah.
tidak bisa terrealisasikan dengan baik. Untuk manfaat pemotongan bulu ketiak insya Allah akan kita bahas pada kajian berikutnya. Semoga bermanfaat.